Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Menteri Pan-RB lapor nasib honorer ke Jokowi. Ini bocorannya. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website CNBC Indonesia. Informasinya yaitu Menteri Pan-RB lapor nasib honorer ke Jokowi. Ini bocorannya. Simak informasinya baik-baik. Jakarta, CNBC Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Abdullah Azwar Anas telah memiliki opsi untuk menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Penghapusan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara atau ASN ditargetkan mulai terlaksana pada 28 November 2023. Seiring dengan telah terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B-180,SM.02.03/2022. Anas menuturkan opsi itu akan ia sampaikan terlebih dahulu ke Presiden Joko Widodo. Siang ini pun Presiden Jokowi memiliki agenda sidang Kabinet Paripurna terkait rencana kerja pemerintah tahun 2024 di Istana Negara bersama seluruh jajaran menterinya. Sudah ada solusi jalan tengah, tapi kami lapor dulu ke Pak Presiden dan kami sudah komunikasi dengan Komisi 2, kata Anas dalam acara talk show RB tematik di Universitas Indonesia Kamis 2 Maret 2023. Menurut Anas, opsi penanganan nasib akhir para tenaga honorer yang akan dilaporkan ke Presiden Jokowi dan telah ia komunikasikan ke Komisi 2 DPR RI itu secara garis besar akan menitik beratkan pada jalan tengah, artinya minim menggunakan anggaran dan menghindari PHK. Dan tidak akan tambah beban daerah. Ini yang kami sedang cari solusinya. Jadi yang penting kita hindari PHK, pembengkakan anggaran, tidak ada lagi istilah non-ASN, tutur Anas. Kendati begitu, dalam mengurus nasib tenaga honorer ini, Anas mengakui ada tekanan secara politik yang membuat opsi-opsinya saling tarik-menarik. Sebab kini juga tengah memasuki tahun politik. Tarik-menarik seperti tarik tambang. Ini kalau mau pemilihan bupati, bagaimana non-ASN padahal dulu sepakat ada undang-undang peraturan pemerintahnya. Tahun ini terakhir, begitu mau masuk politik, enggak terakhir ini, terakhir setelah pemilu. Nanti setelah pemilu terakhir lagi, ungkap Anas. Penanganan para tenaga honorer yang akan terdampak penghapusan ini dipastikannya telah dibicarakan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI, dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI, maupun Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Tenaga non-ASN atau honorer yang terdata kini jumlahnya 2,3 juta sesuai data dasar di BKN, di mana 1,8 juta diantaranya telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif dan selalu berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.